Perkenalkan, nama saya Aprilia Angel Ambarita, NIM 18404884. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 6 pagi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik pemerintahan. Namun sebelumnya, saya akan lebih dulu mengulas tentang pengertian etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. Adapun filsafat pemerintahan merupakan prinsip atau pedoman dasar yang dijadikan sebagai pondasi untuk pembentukan dan pembelajaran program pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara pada alinea keempat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sering sekali terjadi pelanggaran kode etik pemerintahan. Salah satu contohnya yaitu terjadinya korupsi bantuan dana sosial COVID-19 oleh Juliari Batubara selaku Menteri Sosial. Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firly Bahuri menduga Juliari Batubara telah menerima 17 miliar bantuan dana sosial dari sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak virus corona. KPK menduga bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Hal ini telah melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Kasus korupsi ini akhirnya menjadi perhatian publik karena telah merugikan negara, melanggar etika, serta dianggap tidak bermoral karena dilakukan pada saat pandemi. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi bantuan sosial ini dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi yang melanggar hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara serta menyalahgunakan kewenangan. Dalam hal ini, Juliari Batubara telah melanggar sumpah dan etika profesi yang diembannya dengan tidak berlaku jujur, tidak menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana seharusnya, dan tidak menjalankan tugas dan jabatannya dengan sebaik-baiknya. Adapun yang dapat dilakukan terhadap kode perilaku korporasi adalah dengan tahap aktual, diagnostic assessment, dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari tim BPKP yang telah diresmikan pada tanggal 30 Mei tahun 2005. Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi harus dilakukan secara rutin dengan tujuan agar perusahaan tetap dalam pedoman dan jika ada kesalahan dapat segera terselesaikan. Demikian penjelasan saya mengenai contoh kasus pelanggaran kode etik pemerintahan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.